Pengembangan Bahan Ajar dan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional atau PEKERTI yang digelar P3AI Universitas Pasundan pada mata latih pengembangan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Lembar kerja mahasiswa (LKM) merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang wajib dikerjakan oleh mahasiswa. LKM pada umumnya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. Sebuah tugas yang diperintahkan dalam lembar jelas kompetensi dasar yang akan dicapainya. Dengan mempelajari modul ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas dosen dengan penggunaan LKM. Mahasiswa mampu melaksanakan perkuliahan secara mandiri di luar jam tatap muka dengan dosen. Pertama, kita akan membahas tentang hakikat lembar kerja mahasiswa. LKM merupakan terjemahan dari Students Worksheet, merupakan suatu lembaran bukan buku-buku yang berisi pedoman bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan secara terprogram. LKM adalah suatu bahan ajar cetak yang berupa lembar-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, baik bersifat teoritis dan atau praktis, yang mengacu pada kompetensi yang harus dicapai mahasiswa, dan penggunaannya tergantung dengan bahan ajar lain. Penggunaan LKM dalam kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk: pertama, mengaktifkan mahasiswa dalam belajar. Kedua, membantu mahasiswa mengembangkan dan menemukan konsep berdasarkan pendeskripsian hasil pengamatan dan data yang diperoleh dalam eksperimen. Ketiga, melatih mahasiswa menemukan konsep melalui pendekatan keterampilan proses. Keempat, membantu dosen merencanakan kegiatan pembelajaran yang tepat berdasarkan karakteristik mahasiswa. Dan kelima, membantu dosen menyiapkan secara tepat dan cepat kegiatan pembelajaran. Lembar kerja mahasiswa memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda selama pembelajaran. Berikut ini akan diuraikan fungsi, tujuan, dan manfaat dari adanya lembar kerja mahasiswa. Fungsi lembar kerja mahasiswa adalah sebagai berikut. Pertama, LKM sebagai bahan ajar yang bisa meminimalkan peran pendidik namun lebih mengaktifkan mahasiswa. Kedua, LKM sebagai bahan ajar yang mempermudah mahasiswa untuk memahami materi yang diberikan. Ketiga, LKM sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya akan tugas untuk berlatih. Dan keempat, LKM memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada siswa. Tujuan penggunaan lembar kerja mahasiswa. Pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan mahasiswa untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. Kedua, menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Ketiga, melatih kemandirian belajar mahasiswa. Dan keempat, memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada mahasiswa. LKM dapat menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat dan tepat digunakan untuk materi pelajaran tertentu. Bahkan juga dapat digunakan untuk hampir pada semua materi pembelajaran. Berikut ini langkah-langkah membuat LKM. Pertama, analisis kurikulum. Kemudian menyusun peta kebutuhan. Selanjutnya, menentukan judul. Dan terakhir, melakukan penulisan LKM dengan beberapa langkah detail, yaitu merumuskan CPMK, menentukan penilaian dan menyusun materi, dan menyusun struktur LKM. Kita akan jabarkan masing-masing langkah secara detail sebagai berikut. Pertama, analisis kurikulum. Analisis kurikulum sangat penting dalam perencanaan pembuatan lembar kegiatan siswa. Dosen harus mampu memilih materi-materi yang akan dan tepat menggunakan bahan ajar LKM.
Tahap selanjutnya yaitu menyusun peta konsep kebutuhan. Langkah dalam penyusunan peta kebutuhan LKM ini menentukan kuantitas atau banyaknya LKM yang diperlukan. Pada tahap ini juga ditentukan urutan-urutan LKM agar dapat digunakan secara dengan baik, runtut, dan tidak menimbulkan kebingungan. Analisis kurikulum pada langkah sebelumnya sangat berperan di sini. Jika analisis kurikulum sudah dilakukan, maka penyusunan peta kebutuhan LKM dapat lebih mudah dilakukan. Termasuk juga di dalam penyusunan peta kebutuhan lembar kerja siswa adalah analisis sumber belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Tahap berikutnya adalah menentukan judul. Judul LKM biasanya ditentukan dan disesuaikan dengan tiap kompetensi yang akan dicapai. Jika terlalu besar, maka dapat disesuaikan dengan tiap-tiap materi pokok yang diajarkan. Dalam penentuan judul LKM ini, juga harus menentukan komponen penunjang LKM lainnya. Tahap terakhir adalah penulisan LKM. Dalam menulis LKM, terdiri dari 4 langkah utama, yaitu pertama, merumuskan CPMK. CPMK dapat dirumuskan dengan mengacu dari kurikulum yang dipakai. Dosen mencantumkan CPMK yang ada pada kurikulum dan RPS ke dalam LKM. Kedua, menentukan alat penilaian. Penilaian perlu dilakukan dalam setiap pembelajaran, maka sangat perlu dalam LKM dicantumkan alat penilaian yang digunakan. Penilaian ditentukan sesuai kebutuhan serta bentuk dan tujuan dari penggunaan LKM. Ketiga, menyusun materi. Penyusunan materi jelas harus dilakukan dengan mengacu pada materi dan hal-hal apa saja yang harus disampaikan. Dan terakhir, keempat, menyusun struktur LKM. Struktur bahan ajar LKM harus sangat diperhatikan. Ini berkaitan dengan bagaimana kemudahan dalam menggunakan LKM tersebut nantinya. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih pengembangan bahan ajar dan lembar kerja mahasiswa atau LKM. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.